Terima kasih Pak Mahfud. Mendengarkan apa yang disampaikan Pak Mahfud, darah mendidih, kita makin semangat untuk berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya menyampaikan terima kasih kepada partai pendukung yang sampai hari ini kita berjuang keras, sekeras-kerasnya untuk bisa memenangkan Pilpres besok. Pak Hasto terima kasih sudah hadir, Pak Oso terima kasih, Pak Mardiono terima kasih sudah hadir, Pak Haritanu terima kasih, dan saya lihat banyak sekali tokoh yang hadir di sini. Abuya Muhtadi. Dua kali saya hadir di tempat beliau. Satu kali kami hadir, saya diajak makan. Pada saat itu banyak sekali doa yang diberikan. Setelah itu kami hadir kembali dan beliau menyodorkan surat kepada saya untuk memberikan dukungan. Terima kasih sekali. Setelah itu kita membaca berita Pak Mahfud, di rumah beliau ramai sekali ceritanya. Beliau memberikan teladan kepada kita, tidak bergeser satu senti pun untuk bersikap. Terima kasih. Mas Andi terima kasih, kami jarang jumpa. Tapi WA dan kabarnya selalu diberikan di ujung-ujung titik di Indonesia untuk mendukung Ganjar Mahfud. Terima kasih. Dan tentu banyak tokoh hebat yang ada di sini, termasuk para relawan, termasuk TPN, TPD, TPC, dan tentu semua yang hari ini menyaksikan melalui streaming maupun ada yang di rumah. Bapak Ibu, Pak Mahfud tadi sudah menyampaikan waktu kita tinggal 45 hari lagi. Dan kita hari ini mesti fokus bersama-sama untuk mencapai kemenangan itu. Waktu yang tidak banyak, kita ikhlaskan diri dalam sebuah semangat bersama untuk mengejar target-target yang mau kita capai. Mas Aca terima kasih, menggerakkan seluruh kekuatan dan berkomunikasi dengan seluruh daerah, agar kita makin yakin. Aku yakin. Karena apa? Karena setiap saya dan Pak Mahfud turun, tidak sepi. Setiap saya dan Pak Mahfud turun, gelora masyarakat luar biasa. Dengan segala hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya dari TPN, TPD, TPC. Saya dan Pak Mahfud pernah duduk di DPR RI, kami pernah berkampanye dan bagaimana merasakan sentuhan rakyat. 2 kali saya ikut dalam sebuah kontestasi pilkada gubernur, menang. Dan pada saat itu posisinya persis seperti kondisi hari ini. Ganjar, kamu akan kalah. Surveimu drop. Periode pertama saya, karena saya hanya diusung oleh PDI Perjuangan saja, kami bergerak sangat masif. Sekali lagi, kami bergerak sangat masif dan kami menang. Periode kedua sama Bapak Ibu, digoyang dengan cerita survei. Tapi kita tidak pernah berhenti untuk melangkah bertemu dengan rakyat. Suasana kebatinan itulah yang membuat hari ini kita tambah semangat. Saya dan Pak Mahfud barusan datang kembali ke Jakarta untuk bertemu sahabat-sahabat saya dari TPN hari ini. Saya dan Pak Mahfud ingin menyampaikan terima kasih karena Bapak Ibu kawan-kawan bekerja dengan sangat luar biasa. Kita akan gaspol dalam waktu 45 hari
Kita akan siapkan gerakan yang lebih terstruktur, sistematis, dan masif. Seperti putusan MK, Pak. Tapi ini putusan MK yang baik. Dan tentu saja Pak Mahfud sudah menyampaikan 21 program yang tadi ada. Saya tidak akan spill satu persatu. Tapi saya hanya ingin merayakan sebuah program yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Betapa bahagianya. Ketika kemarin saya di Solo, saya menginap di satu rumah penduduk warga penjual bubur sumsum. Yang anaknya tidak bisa menemani saya karena malam itu saya ingin menginap di rumahnya. Cerita ini adalah bentuk konkret di mana anaknya adalah salah satu lulusan pertama dari SMK Jateng yang gratis itu. Saya sampaikan Bapak Ibu, betapa bahagianya saya diizinkan tidur di rumahnya. Pak Ganjar, rumah ini dulu tidak seperti ini. Dulu reyot mau roboh. Kami tidak pernah bermimpi bahwa rumah kami bisa baik. Itu karena anak saya bisa sekolah gratis. Dan sebelum lulus dia sudah bekerja, dari mulai gaji magang 3 juta, naik 6 juta, naik 8 juta, sekarang 12 juta. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, anak ini punya budi pekerti yang baik. Bukan karena uangnya, tapi karena kecintaan pada kedua orang tuanya yang kemudian mereka mengangkat kemiskinan orang tuanya. Contoh konkret dari apa yang kita lakukan. Maka ketika Pak Mahfud menyampaikan tadi, kita akan replikasi seluruh Indonesia, itulah nawaitu kita untuk mengangkat kemiskinan itu. Kita akan sikat KKN. Masyarakat marah betul. Bagaimana kemudian layanan publik tidak bisa didapatkan dengan baik dan itu menjadi haknya sebagai warga. Marah. Gondok. Kenapa kemudian kami tidak bisa mendapatkan hak seperti yang lain? Karena situasinya korupsi, kolusi, dan sangat nepotis. Mereka memberontak. Mereka berharap betul ada pemimpin yang mau sikat ini, tabrak langsung tanpa kompromi. Saya bahagia Bapak Ibu. Saya bangga saya mendapatkan energi luar biasa ketika saya berpasangan dengan Pak Mahfud. Insya Allah kita akan lakukan itu. Kami minta dukungan Bapak Ibu semuanya, termasuk yang ada di daerah. Tapi Bapak Ibu, sekian program yang akan kita laksanakan tidak akan pernah bisa jalan kalau kalah. Tidak akan bisa jalan. Maka menang adalah pilihan yang tidak bisa ada pilihan lainnya. Dan 45 hari adalah waktu yang cukup. Saya terima kasih. Kita mengkombinasikan seluruh kekuatan. Below the line kita berjalan, above the line udaranya, dan secara triangle-nya, triangulasinya kita jadikan satu dengan artificial intelligence. Kita punya data yang solid, dan insya Allah valid. Maka ketika survei kemarin muncul, 2 survei hampir bersamaan, dua-duanya hasilnya beda. Kami sudah paham. Siapa yang kemudian sudah berkelompok? Kami paham bagaimana hasilnya. Kami paham bagaimana metode itu dilaksanakan. Tapi kami juga paham bagaimana melawan itu. Ketika Pak Andi Wijayanto menyampaikan ke publik bagaimana kondisi kita seperti itu, karena kita paham bagaimana membaca itu dengan teknologi dan kecerdasan kita. Bapak Ibu, kekuatan TPN menjadi sangat penting dan tentu saja amanah ini akan terus kita laksanakan. Maka kalaulah kemudian kita ingin nanti menyiapkan, mari kita siapkan hal sekarang yang lebih teknis. Dulu pernah saya sampaikan,
nano target. Nano target adalah menyiapkan TPS per TPS. Maka TPN kita harapkan nanti untuk bersama partai politik kita akan bekerja ngawal TPS. Mas Ajat dan teman-teman TPN, saya minta tolong dalam waktu 45 hari ini. Dimanapun geospasialnya ada, dimanapun komunitasnya ada, bergeraklah tiap hari, tiap saat. Dan laporkan lewat aplikasi. Agar kita bisa melakukan kontrol itu. Itu tidak sulit, hanya butuh mau. Dan saya yakin kawan-kawan pasti mau melakukan itu. Kedua, bawalah cerita-cerita, narasi-narasi seperti Pak Mahfud sampaikan programnya. Agar Bapak Ibu bisa menjelaskan, bahkan berdebat dengan mereka. Bapak Ibu boleh ngambil potongan-potongan debat kandidat kemarin. Debat saya maupun debat Pak Mahfud. Kita tidak buruk. Kita bisa menjelaskan dengan clear. Kita mengerti apa yang mau kita capai dan kita tahu bagaimana caranya. Maka Bapak Ibu, potongan-potongan itu juga bisa Bapak Ibu simpan di handphone untuk ditunjukkan. Hampir seluruh program yang disiapkan ini oleh partai politik di awal, oleh TPN yang diperbaiki, oleh suara rakyat yang bisa melengkapi, ini akan bisa menjadi kekuatan Bapak Ibu berkomunikasi dengan masyarakat. Saya tertarik ketika ketemu dengan relawan seorang ibu-ibu, Pak Ganjar. Untuk menjelaskan program ini, kita butuh cerita, kita butuh narasi, kita butuh ngobrol dengan mereka. Maka Bapak Ibu, itu materi untuk ngobrol Bapak Ibu dengan mereka. Nah, maka kalau kita lihat Bapak Ibu, partai relawan, politisi, simpatisan, dan aktivis, kita semua akan bergerak, kita semua akan masuk kepada wilayah-wilayah TPS. Gerakan itu belum cukup. Kami siapkan tim untuk memantau agar kecurangan tidak terjadi. Gambar Ganjar Mahfud boleh dicopot, tapi spiritnya tidak bisa dihabisi oleh siapapun. Gambar Ganjar Mahfud boleh hilang di jalan, tapi sekarang mereka pindah ke rumah-rumah rakyat. Dan itulah yang menguatkan kita semuanya. Bapak Ibu, kenapa saya bicara seperti ini? Dan bisa bicara seperti ini karena saya dan Pak Mahfud tiap hari bertemu mereka dan melihat langsung itu. Ukurannya gampang. Gambar Ganjar Mahfud tidak semuanya bagus. Jelek. Kadang-kadang blur. Bahkan wajahnya kadang-kadang tidak mirip Ganjar, bahkan tidak mirip Mahfud. Tapi apa semangatnya yang ada? Itulah rakyat. Itulah sebuah ketulusan. Itulah sebuah konsistensi. Dan itulah wajah rakyat yang tidak pernah takut oleh siapapun. Ini Bapak Ibu yang kita coba sampaikan. Mari kita lihat tulisan ini. Apakah Bapak Ibu menjadi takut? Apakah Bapak Ibu akan gentar? Maka kita lihat. KPU menyatakan ribuan surat suara dikirim lebih awal di Taiwan. Saya langsung komentar. Komisi 2 panggil KPU. Segera untuk klarifikasi. KPU nyatakan surat suara Pilpres dicoblos WN di Taipei tidak sah. Kenapa bisa lolos? Profesionalismenya mesti dipertanggungjawabkan karena kita punya PDI Perjuangan yang ada di parlemen, kita punya P3 yang ada di parlemen untuk bisa bertanya itu, meminta pertanggungjawaban. Waspada tangan jahir rekapitulasi C1 beda dengan real count KPU. Bapak Ibu, kita sudah mempersiapkan tim IT kita. Karena ciri-ciri ini sudah kita lihat mulai hari ini. Maka Bapak Ibu, yang below the line sudah bergerak, yang above the line main di udara, tapi ada satu orang yang ngurus IT.
Ada tim yang ngurus IT dan itu kuat untuk melihat dan memantau perkembangan. Bapak Ibu masih ingat? Tiba-tiba DPT naik 50 juta lebih. Hati-hati. Tiba-tiba kemudian ada suara yang sudah dicoblos. Ini ciri-ciri. Maka tim teknis pemilu, Mas Ajat, siapkan posko khusus. Untuk mulai mantengin ini, melihat distribusi surat suara, agar kita bisa memantau dan nanti IT kita akan memantau untuk bisa menangkap itu. Yang akan curang, kami sedang memantau kalian dan kami mengerti soal itu. Diduga hilangkan hak pilih dan data pengadu DKPP periksa KPU Bawaslu. Bapak Ibu, inilah cara-cara yang kemudian kita deteksi hari per hari, waktu ke waktu, detik per detik. Maka seluruh ilmu, pengalaman dan kekuatan yang Bapak Ibu miliki, kasihkan pada TPN. Siapkan sistematisasinya agar kita bisa bergerak lebih baik. Bapak Ibu, apakah godaannya sudah selesai? Belum. Teman-teman kita satu persatu diambil. Yang mereka tidak punya nyali yang kuat, yang tangguh, dia sudah minggir ke sana. Dan inilah kekuatan-kekuatan yang masih kuat, masih tangguh, dan tidak pernah kenal menyerah. Bapak Ibu, 45 hari lagi tidak terlalu lama. Izinkan malam ini saya ada di sini, izinkan pagi hari besok kami akan kembali ke lapangan dan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kekuatan agar kita bisa sama-sama bergerak. Terima kasih, salam saya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih Bapak Ganjar. Namun Bapak Ganjar, mungkin mohon izin Bapak bisa nanti untuk menuju ke podium yang ada di bawah. Betul? Untuk memberikan semangat kepada kita semua dan juga yel-yel. Mohon untuk dapat mengarah ke arah panggung. Betul. Dan para hadirin dimohon untuk bangkit berdiri. Ganjar Mahfud. Kita tukar, kita akan lihat dari sana. Ganjar Mahfud. Terima kasih untuk semuanya.